Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 23 ayat 4. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, konteksnya ini tentang apa? Digambarkan bahwa dia adalah gembala yang baik. Bahkan ada banyak lagunya ya, versi lagunya banyak. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saya coba cari terjemahan lain ditemukan. Sekalipun aku berjalan melalui bayang-bayang kematian atau bayang-bayang maut. Jadi sekalipun kita menghadapi situasi dan kondisi yang mengerikan, ya mungkin menurut kita, wah ini udah akhir segalanya. Menurut kita, wah ini gak mungkin lagi kita bisa melewati. Tetapi perhatikan, kita tidak akan takut. Ya, seharusnya kita tidak takut. Sebab kita menyadari ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kuncinya ini, ada penyertaan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, segelap apapun jalan hidup kita. Bahkan mungkin karena bayang-bayang maut atau lembah kekelaman ini digambarkan tempat di mana kita gak tahu arah. Kita nggak tahu mesti berbuat apa, harus bagaimana, kemana, pokoknya nggak tahu karena gelap semua. Ya, di tempat yang seperti itu sekalipun, selama ada Tuhan yang beserta dengan kita, selama kita percaya penyertaannya, maka tidak ada alasan untuk kita takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, apalagi bagi domba-domba ya, sudah ada gembalanya bawa senjata. Wah ini luar biasa. Ya kan digambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan kita percaya bahwa ketika ada Tuhan yang bersama dengan kita, Dia pasti melindungi kita. Sehingga bahaya apapun yang mungkin bisa menghadang kita, yang mungkin bisa menjadi penghalang bagi kita, selama ada Tuhan bersama dengan kita, kita pasti bisa melewatinya dan berkemenangan. Jadi intinya di sini adalah ada penyertaan Tuhan dalam segala keadaan hidupmu. Mungkin kau sudah sekian lama dalam pergumulan, engkau nggak tahu mesti berbuat apa. Mungkin kau berkata, aku sudah berdoa, tapi nggak ada jawaban. Kok sepertinya jalanku buntu. Nah, mungkin itu jadi maksud lembah kekelaman atau bayang-bayang maut. Tidak kelihatan, nggak jelas mesti bagaimana. Tapi satu hal, sekalipun engkau sudah berdoa, sekalipun engkau sudah berusaha, sekalipun engkau mendapati semuanya buntu, ingat satu hal yang harus kau ingat dan perhatikan, yaitu ada Tuhan yang tidak meninggalkan engkau. Percaya, ada Tuhan yang setia dengan hidupmu. Nah, dalam kondisi seperti itu justru saatnya kita
ya bergantung kepada Tuhan. Saatnya kita mendekat kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang ketika menghadapi masalah sulit justru menjauh dari Tuhan. Yang merasa, aduh enggak bisa nih, sudah berdoa enggak ada jawaban. Justru semakin engkau mengalami kesulitan, semakin engkau enggak tahu jalan hidupmu, dekatlah dengan Tuhan. Sebab Dia gembala yang baik, Dia yang akan menuntun, Dia yang akan menyertai kita. Keadaan apapun yang terjadi, selama ada Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun pergumulanmu, seberat apapun beban hidupmu, ingatlah Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin bertanya, lah ini kalau Tuhan tidak meninggalkan, kenapa aku dibiarkan seperti ini? Ya, itu bagian dari proses hidup yang harus kita jalani. Yang namanya lembah kekelaman itu tempat di mana kita nggak tahu, tetapi di situ kesempatan sebetulnya untuk kita dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ya, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita nggak tahu mesti berbuat apa, percayalah, sesungguhnya Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Dia yang menolong kita dan memampukan kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan apa yang kau hadapi. Ingat, kita hanya boleh berserah kepada Tuhan. Artinya kita boleh mengandalkan Tuhan, sehingga Dia yang akan menolong kita. Dia akan memampukan kita melewati lembah kekelaman, dan bersama dengan Tuhan pasti berkemenangan. Dia akan selalu memberikan penghiburan, Dia selalu memberikan semangat dan kekuatan kepada kita, sehingga kita pasti bisa berkemenangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan ketika kita sudah nggak bisa melihat jalan kita, Dia Tuhan yang tetap bisa buka jalan bagi kita. Sekalipun jalan buntu di depan kita, percayalah bersama dengan Tuhan, Dia sanggup membuka jalan bagi kita. Ya, bangsa Israel ngalami ya, ada laut yang berau, sementara tentara Mesir mengejar mereka. Di saat tidak ada jalan, Tuhan tetap bisa buat jalan. Dan banyak lagi contoh di Alkitab. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami ketika ada dalam lembah kekelaman, tidak tahu arah, tetapi akhirnya pertolongan Tuhan datang. Dan pertolongannya selalu tepat waktu. Memang kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya, mepet sekali baru datang pertolongan. Di bagian kita adalah percaya, tetap menantikan Tuhan, dan jangan menjadi lemah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun Kau izinkan kami, sekalipun Kau membiarkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang kematian, tempat di mana kami nggak tahu arah, tempat kami nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi selama Engkau beserta kami tidak takut bahaya. Kami tetap percaya akan perlindungan-Mu, akan pertolongan-Mu. Kami percaya tidak ada jalan buntu bagi Tuhan. Kami percaya selalu ada solusi. Kami percaya bersama dengan Tuhan pasti kami berkemenangan. Kami cakap menanggung segala perkara. Walaupun kadang kami merasa kok lama pertolongan, tetapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan kami yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, mungkin sedang dalam lembah kekelaman. Kuatkan kami Tuhan, untuk kami tetap berjalan dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.